Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan dalam sehat selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu adalah pembagian giliran atau nusyus ya. Pembagian giliran maksudnya adalah bagi khusus seorang laki-laki yang punya istri 2, 3 dan 4. Jadi seorang laki-laki dibolehkan dan diperbolehkan ya untuk mempunyai istri 2, 3 atau 4. Tapi bila kondisinya mampu, kalau tidak mampu itu memang dalam Al-Quran dianjurkan untuk punya istri 2, 3 dan 4. Tapi bila dikhawatirkan tidak mampu, cukuplah beristri satu saja. Nah, di sini yang bisa dibahas adalah pembagian giliran. Maksudnya di sini adalah menyamakan ya, faslun wa taswiyatu fil ismi baina zaujati. Jadi menyamakan pembagian giliran menginap antar istri hukumnya wajib. Jadi membuat jadwal, membuat peraturan dan dengan kondisi adil itu wajib. Tidak boleh menginap, ini ya bisa diperhatikan bagi yang punya istri 2, 3, 4 ya. Tidak boleh menginap di istri yang bukan bagiannya. Jadi tidak boleh menginap di rumahnya istri yang bukan waktunya atau bukan jadwalnya. Mungkin karena yang baru itu masih muda, masih cantik ya. Terus tidak pernah marah-marah, dingin terus, itu tidak boleh. Jadi kalau punya istri 4 harus adil. Kalau misalnya nginap si A, si B, si C, si D itu harus memang kondisinya adil. Kalau 2 hari 2 hari, kalau 1 hari satu malam 1 malam begitu. Dan ini hukumnya wajib sahabat. Jadi hukumnya wajib, tidak boleh menginap di istri yang bukan bagiannya. Dan jangan sampai menginap di rumahnya istri yang bukan waktunya menginap. Nah, ya, tidak boleh di rumah istri yang bukan tanpa adanya keperluan. Maksudnya kalau ada keperluan, contohnya kayak kepaten, ada acara apa ya, bolehlah menyesuaikan. Cuma kalau cuma hanya kangen rindu itu tidak alasan. Harus sesuai dengan jadwalnya. Ini khusus bagi yang punya istri 2, 3 dan 4. Nah, terus ini penting lagi. Apabila suami itu hendaknya safar, jadi kalau suaminya itu ada agenda mau mengadakan perjalanan ke Surabaya, perjalanan ke Jakarta atau bahkan ke umroh ke Baitullah, ke Arab Saudi, caranya bagaimana? Kalau mau mengadakan safar perjalanan, caranya bagaimana? Apabila suami maka dia mengundi antar istrinya, kemudian dia pergi bersama istri yang menang undian. Nah ini ya, jadi kalau punya istri 3 misalnya, yang satu Siti Fatimah, 2 Hindun ya, 3 namanya Az-Zahra, 4 namanya Soleha. Jadi misalnya Soleha itu istri yang paling tua, yang mungkin jelek lah, tidak cantik. Tapi ketika diundi Fatimah, Zahra itu diundi terus Soleha yang kena, walaupun tua itu wajib dibawa. Nah, biasanya sahabat ya, seorang suami itu pasti biasanya kalau mengadakan safar, mengadakan perjalanan-perjalanan itu yang diajak istri muda. Nah, istri yang masih muda atau istrinya yang muda diajak, yang ketika diajak jalan-jalan masih kayak orang pacaran, masih senang-senang, itu tidak boleh sahabat. Jadi kalau misalnya mengadakan safar, mengadakan perjalanan, ajaklah istri yang yang kena undian itu. Jadi diundi, oh kena Soleha, Soleha yang ikut. Oh diundi Fatimah yang kena, ya Fatimah diikut. Kalau Az-Zahra yang dapat, Zahra yang dapat. Caranya begitu. Kalau punya istri dan istri 3 atau 4 ya. Jadi suami itu harus memang betul-betul adil.
Kalau belikan baju satu, yang lain harus dibelikan. Kalau satu dibelikan handphone, yang lain harus dibelikan handphone. Memang begitu. Makanya kalau kita tidak mampu, jangan sampai melakukan pernikahan 2, 3, dan 4. Cukup satu saja, yang penting bisa bermanfaat ke keluarga, masyarakat, dan bisa memberikan banyak keberuntungan dan kemaslahatan bagi bersama. Begitu sahabat ya. Ini khusus yang punya, tapi namanya laki-laki ya, memang dalam Al-Quran memang diperbolehkan. Pasti Al-Quran itu punya tujuan tersendiri. Kenapa kok seorang laki-laki diperbolehkan 2, 3, dan 4? Pasti sudah. Karena Al-Quran itu luar biasa. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafidun. Jadi namanya Al-Quran itu selamanya, Al-Quran itu sampai perkembangan zaman seperti apapun, namanya Al-Quran itu cocok pada zamannya, itu cocok, selalu mengikuti perkembangan zaman. Itulah wahyu dari Allah yang memang luar biasa, yang untuk kita ikuti. Kalau memang ada yang tidak cocok dengan pikiran kita, karena pikiran kita tidak mampu menggali kekurangan dan kelebihan dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Ya, karena memang artinya kadang tidak tahu, terus cara meresapi dan memaknainya kadang hanya sebatas kemampuan kita gitu. Sama dengan ceritanya, sama dengan Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah ketika itu. Jadi Nabi Musa itu memang minta berdoa, seorang nabi memang minta berdoa kepada Allah, ya Allah, tampakkanlah wajahmu seperti apa ya Allah. Akhirnya Allah namanya yang minta itu nabi ya, seorang nabi dan seorang kekasih Allah. Lalu Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, pergilah kamu ke Gunung Sinai. Nah, pergilah kamu ke Gunung Sinai. Ketika nyampe di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Allah belum datang, Allah belum muncul di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa hanya kelihatan sinar di gunung itu, di Gunung Sinai. Namanya ada Gunung Sinai. Jadi ada tampak cahaya, kelihatan itu indah cahaya. Ketika cahaya tampak, apa? Nabi Musa itu pingsan, sudah tidak tersadarkan diri. Maksudnya dari apa? Dari segitu Nabi Musa sendiri pun tidak mampu melihat wajah Rasulullah, melihat wajah Allah, atau melihat asli Allah seperti apa. Makanya Allah itu jangan dibayangkan, karena Allah itu punya bentuk, punya punya wujud sendiri ya. Seperti apa sama-sama kita tidak tahu. Ya, itulah wallahu a'lam ya, Allah yang tahu. Karena wujudnya Allah itu, Allah lah yang tahu seperti apa wujudnya. Jadi ketika Nabi Musa minta untuk dilihatkan, itu tidak tampak, ya, tidak mampu. Nah, itulah kenapa kalau Al-Quran wajib kita suku, wajib kita percaya itu. Kalau nggak ada yang kecocokan kepada kita, berarti tidak mampu. Ya, makanya bolehlah menikah 2, 3, atau 4. Yang penting suaminya adil. Jangan hanya bisa menikah tapi mencampakkan istri-istrinya, menelantarkan anak-anaknya, menelantarkan keluarganya. Itu dosanya dosa besar, sahabat, dosa besar. Jadi menikah itu tujuannya yang bisa dikategorikan sunnah, yang bisa dikategorikan dapat pahala, itu kalau menikah itu bisa memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan untuk keluarga kita sendiri. Ya, karena namanya menikah itu sahabat itu kompleks, komplit ya, banyak masalah, banyak ini, banyak itu. Jadi kalau menikah itu sebenarnya yang paling perlu kita siapkan itu mentalitasnya siap, psikologisnya sudah oke, baru kita bismillah untuk menikah. Insya Allah akan berjalan lancar, karena ibadah yang panjang itu adalah dalam pernikahan. Ibadah yang panjang, kalau cuma sholat selesai kan, nah, zakat, haji, umroh selesai, haji, umroh selesai. Tapi kalau pernikahan, itu semua langkahnya akan jadi pahala, semua nafkahnya semua menjadi ibadah. Setiap hal-hal yang dibikin berdua itu semuanya akan menjadi pahala. Apalagi kita sudah punya anak, itu semuanya akan menjadi pahala. Makanya ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah menjalani pernikahan dengan sebaik mungkin, supaya bisa bermanfaat kepada keluarga dan bisa maslahat bersama, mengopeni istri, mengopeni anak. Makanya sebagai seorang suami harus kita istiqomah dalam hal kebaikan untuk terus bekerja supaya anak istri kita itu bahagia, banyak tersenyum. Kalau istri bahagia, insya Allah urusan suami, rezeki, urusan yang lain akan jadi lancar.
Kalau istrinya kita sedih, mari kita bahagiakan bersama-sama. Seorang suami harus bisa membimbing, memberikan petunjuk, memimpin kepada seorang perempuan dengan cara yang sabar, dengan cara yang sangat lembut sekali. Walaupun kadang saya sendiri spontan membentak dan menyetak, itu spontan saja. Tidak ada niat untuk menyakiti seorang istri yang kita sayangi. Sama dengan Abu Bakar ya, ketika ditanya seorang sahabat, Abu Bakar, kenapa ketika kamu datang di rumah istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, kenapa kamu kok diam? Karena dia sudah capek ngurusin anakku, ngurusin saya, ngurusin kebutuhan rumah tangga, dia capek, jadi saya diam. Padahal seorang Umar itu apa, ditakuti oleh semua musuh orangnya karena memang kejam, tapi kedua istrinya dia tidak tidak berkata apa-apa demi memberikan kenyamanan dan kelembutan kepada istri kita. Mudah-mudahan manfaat, barokah sahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.